Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arinda Frisdiana. Saya dari semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hofilin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang aswaja, bagaimana pentingnya dalil naqli dan dalil akli, guna memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Abbas Zahrotin MHum. Ya, langsung saja masuk dalam pembahasan ajaran Islam. Ajaran Islam bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keataktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran dan sebagai landasannya. Keuniversalan ajaran Islam pada hakikatnya terwujud dari hal yang paling mendasar dan pokok dari seluruh konsep Islam, yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan tauhidullah. Konsep tauhidullah adalah konsep khas Islam dan menjadi asas yang paling esensial dalam seluruh sistem Islam yang dapat melahirkan jiwa kaum muslimin yang merdeka dari intervensi, penekanan, dan intimidasi manusia lain. Salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Tujuan umum yang berkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat ialah pendidikan akhlak atau karakter. Dengan demikian dapat dipahami bahwa agama menyeluruh manusia mempergunakan akal dan pikirannya, melenyapkan perdebatan dan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat tentang tauhid. Untuk tujuan ini, Tuhan mengirimkan rasul-rasulnya sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tentang pengertian dari dalil naqli dan dalil akli. Pengertian dari dalil naqli sendiri menurut bahasa adalah naqlu syai', yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan naqlatul hadis, yakni menuliskan hadis-hadis dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Oleh karena itu, naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang dinukil atau diambil dari kitab Allah yang maha mulia dan dari sunnah yang suci, atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqlul hadis dan parawi-parawi. Selanjutnya pengertian dari dalil akli, yaitu kata akli secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu ngaqlu, yaitu akal yang mempunyai beberapa makna, antara lain adalah kebijakan dan tindakan baik dan tepat. Secara istilah, akli memiliki beberapa definisi, diantaranya A. Cahaya nurani, yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah. Yang kedua, aksioma nasional dan pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Yang ketiga, kesiapan, bahwa yang bersifat instinktif dan kemampuan yang matang. Pengertian dalil naqli dan dalil akli tentang aswaja. Adapun dalil naqli dan dalil akli tentang bagaimana pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan aliran paling banyak pengikutnya dalam Islam lebih dari 90%. Penduduk di dunia yang beragama Islam mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan dua dalil sebagaimana sumber hukum, yaitu dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli yaitu dalil yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah, sementara dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal atau pikiran. Seperti yang kita ketahui bahwa ada kelompok atau madhab yang bernama Azhar yang mengatakan bahwa nama dirinya sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab ini hanya berpegang pada dalil naqli saja, atau hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis saja. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai pemikiran bahwa dalil naqli dan dalil
akli adalah sama-sama pentingnya. Keduanya tidak bisa ditinggalkan dengan mengedepankan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan tidak meninggalkan dalil akli atau akal. Inilah yang digagas oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam akidah atau tauhid ahli sunnah wal jamaah, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, segala perkara hukum dinisbatkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Fatwa apapun dari ulama yang tidak dinisbatkan dari empat hal itu, maka wajib untuk kita tolak. Ahlu sunnah wal jamaah, karena ahlu sunnah wal jamaah mengedepankan dalil akli dan pada dalil akli. Jika diibaratkan bahwa dalil nakli itu sebuah smartphone, maka dalil akli adalah sinyalnya, dan maka keduanya sama-sama pentingnya. Namun ada salah satu yang harus kita dahulukan. Agama bukanlah akal manusia, juga akal manusia bukanlah sebuah agama. Namun bagaimana mungkin agama dapat berjalan tanpa adanya akal maupun pikiran? Dan bagaimana akal bisa baik tanpa agama? Maka dari itu, dari beberapa golongan atau firqah Islam, kita memilih mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, karena jelas dalam Islam, dalam ilmu dan ajaran ketauhidan atau akidah, ajaran Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi hampir mirip, hanya berbeda istilah saja atau dalam hal-hal kecil. Dan ajaran tauhid yang paling mendasar dan masyhur dari ahli sunnah wal jamaah adalah tentang pembagian sifat-sifat Allah dan Rasulullah. Sifat-sifat Allah dan Rasulullah dibedakan menjadi 50, dengan 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz Allah. 4 terdapat pada sifat wajib Rasulullah, 4 sifat mustahil Rasulullah, dan 1 sifat jaiz Rasulullah. Ajaran ini juga masyhur dengan sifat 20 ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dahulunya Imam Asy'ari dari golongan Mu'tazilah, tetapi beliau menghilangkan paham-pahamnya Mu'tazilah dari dirinya, seperti mendahulukan akal daripada dalil, menganggap Al-Quran sebagai makhluk, menganggap fasik orang yang berbuat dosa besar, dan menyatakan bahwa Allah bertempat. Akhirnya beliau menghancurkan teologi itu dengan mendirikan paham ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin sekian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.